Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Sepia, NIM 2019-5121 dari kelas C Teknik Presentasi. Saya akan memenuhi tugas UTS Teknik Presentasi, yaitu mempresentasikan terkait teknik informatika. Mari mengenal teknik informatika lebih dalam. Universitas Muria Kudus memiliki 6 fakultas, di mana masing-masing fakultas memiliki sejumlah program studi yang menawarkan berbagai program pendidikan dengan strata gelar yang beragam. Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus berdiri pada tahun 1997. Pada awal berdiri, program studi pertama yang ditawarkan adalah program studi D3 Teknik Mesin dan program studi D3 Teknik Elektronika. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan dari masyarakat, saat ini Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus telah memiliki program studi S1 Sistem Informasi, program studi S1 Teknik Informatika, program studi S1 Teknik Elektro, dan program studi S1 Teknik Mesin. Dari 4 program studi seluruhnya sudah terakreditasi. Teknik informatika merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi serta perangkat lunak atau software dan kinerja komputer. Dalam kata lain, bidang studi ini akan melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Apa saja sarana pembelajaran yang ada di program studi yang bisa diunggah di Universitas Muria Kudus? Yang pertama ada laboratorium yang memadai. Kemudian yang kedua ada dosen minimal berpendidikan S2 dan mempunyai motivasi dan loyalitas yang tinggi. Yang ketiga, tenaga penunjang yang kompeten di bidangnya. Kemudian ada bahan pustaka dalam bentuk soft copy lengkap, area hotspot yang memadai. Selain sarana prasarana, mata kuliah yang dipelajari di teknik informatika adalah sebagai berikut. Mengapa harus memilih teknik informatika? Yang pertama, kebutuhan industri terus meningkat. Kemudian yang kedua, peluang bekerja independen sangat tinggi. Dan yang ketiga, ketertarikan terhadap dunia informatika. Bagaimana prospek dan karir lulusan jurusan teknik informatika? Kebutuhan terhadap dunia digital diprediksi akan terus memberikan tren yang positif, sehingga para lulusan TI akan banyak dicari. Yang pertama, karyawan TI. Bila dirincikan lagi, ada banyak jenis pekerjaan yang bisa ditemui pada saat melamar menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Bila tidak ingin menjadi karyawan pun, peluang untuk menjadi pemain bisnis dalam bidang yang masih relevan pun sama tingginya. Kemudian ada programmer, di mana pekerjaan lulusan jurusan teknik informatika yang paling umum. Tugasnya adalah membuat sebuah program tertentu. Contohnya, bila berada di tim IT perbankan, programmer akan dituntut untuk mengembangkan sebuah core banking yang sesuai dengan SOP instansi. Pembuatan program ini biasanya kerap disebut proyek, dibagi atas beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada sistem analis. Profesi ini akan membutuhkan analisis dan perancangan alias desain terhadap sebuah sistem. Tentu saja sistem yang dimaksud ini tidak lain merupakan sistem berhubungan dengan perangkat lunak, jaringan komputer, dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis lainnya. Agar dapat memberikan analisis yang kuat, biasanya akan diminta untuk melakukan pengecekan dari sistem definition, database, sampai perangkat keras yang digunakan di dalam sebuah sistem tersebut. Dan ada konsultasi, adalah suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan secara independen. Perusahaan akan memanfaatkan jasa sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil langkah strategi dalam kaitan terhadap pengembangan sistem IT.
Pemahaman yang dibutuhkan pun sangat luas dan mendalam, tetapi besar keuntungan yang akan diperoleh sebanding. Kemudian ada bisnis software host dan startup. Saat ini ada banyak sekali perusahaan IT yang muncul, bahkan dengan kantor yang berada di rumah sendiri. Bahkan keuntungan dari bisnis software host ini pun tidak bisa diremehkan. Paling tidak ratusan juta rupiah pun bisa jadi omset yang terus mengalir di kantong setiap bulannya. Kemudian ada digital nomad. Istilah digital nomad semakin sering digunakan. Sesuai namanya, digital nomad berarti seseorang yang hidup secara nomad alias berpindah-pindah dengan pekerjaan utama berbasis digital. Hanya saja istilah nomad yang digunakan pada frasa ini memiliki kesan yang berbeda dengan istilah nomad yang merujuk pada kehidupan manusia di zaman dahulu. Sebaliknya, seorang digital nomad justru berpindah dari satu kota atau negara ke wilayah lain untuk bekerja sekaligus berlibur tanpa batas. Seorang freelancing programmer juga dapat dikategorikan sebagai digital nomad. Pada dasarnya mereka dapat bekerja dimanapun selagi berhubungan dengan internet. Kemudian yang terakhir, dosen. Di dunia pendidikan, menjadi dosen teknik informatika bisa jadi pilihan yang tepat. Namun paling tidak harus menempuh satu tingkat pendidikan lagi untuk mendapatkan gelar master alias S2, sehingga bisa lolos sebagai syarat utama menjadi tenaga pengajar untuk tingkat perguruan tinggi ini. Pilihan untuk melanjutkan studi pasca sarjana terbuka semakin luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Faktor biaya yang kerap menjadi bahan pertimbangan kini juga telah mempermudah aksesnya dengan ketersediaan berbagai macam beasiswa dimulai dari pemerintah, swasta, hingga pihak universitas atau perguruan tinggi tujuan, dan lain-lain. Di samping profesi di atas, lulusan teknik informatika juga biasanya dipercaya untuk menjadi network administration, database engineering, software engineering, hingga web designer. Itulah beberapa informasi terkait jurusan informatika. Secara umum, bidang studi ini akan banyak menuntut untuk berpikir secara sistematis agar mencapai logika pemrograman yang sesuai, tidak peduli seberapa sederhana atau kompleks logika yang disusun. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.